Salam, 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 minas salam, ilas salam. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang sesuatu yang sangat-sangat penting, sesuatu yang sangat bermanfaat, dan sesuatu yang paling dicari oleh semua orang, yaitu bagaimana caranya kita hidup dengan ruh kita. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa ruh kita benar-benar hadir di dalam tubuh kita. Dalam beberapa menit dari pembahasan atau pembicaraan kita ini, insya Allah kita tidak akan lagi memiliki pertanyaan tentang ruh. Bahkan kita akan mampu mengajarkan kepada orang lain bagaimana berhubungan dengan ruh mereka. Kita akan membahas tema ini dengan cara yang sangat sederhana. Ruh adalah cahaya. Cahaya yang turun dari langit. Cahaya yang turun dari Allah. Cahaya ini turun ke kepala manusia, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Namun, kebanyakan orang hanya menerima cahaya itu di atas kepala, tanpa menyebar ke seluruh tubuh. Penghalang utama yang mencegah cahaya Allah masuk ke seluruh tubuh adalah adanya sebuah selubung atau lapisan tipis di atas kepala yang terbentuk oleh pikiran yang terus-menerus selama pikiran kita tidak berhenti. Lapisan tersebut akan tetap ada dan cahaya Allah tidak bisa menembusnya. Bagaimana rasanya ruh itu? Kita semua sebenarnya pernah merasakannya. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa itu adalah pengalaman ruh. Sebagai contoh, beberapa menit sebelum tidur, di saat kita mulai merasa tenang, merasa damai dan rileks, itulah sensasi yang mirip dengan ketika ruh benar-benar menyatu dengan tubuh kita. Contoh lain yaitu di saat awal kita jatuh cinta. Ketika kita merasa aman, tenang, penuh semangat dan bahagia. Itu juga adalah rasa sentuhan ruh. Jika kita bisa hidup dengan ruh kita setiap saat, maka seluruh hari kita, seluruh minggu kita, dan seluruh hidup kita akan penuh dengan rasa damai dan kebahagiaan batin yang terus-menerus. Akan tetapi
mengapa rasa itu hilang? Jawabannya karena sebagian besar orang mencari kebahagiaan itu melalui sesuatu yang di luar, seperti cinta, harta, pekerjaan, ataupun pencapaian. Padahal kebahagiaan itu bersumber dari dalam, dari ruh yang hidup di dalam tubuh kita. Jika kita mencarinya di luar, kita hanya akan menemukan kebahagiaan yang sementara. Terus, bagaimana cara menghilangkan penghalang supaya cahaya ruh bisa masuk ke seluruh tubuh kita? Kuncinya adalah menghentikan arus pikiran kita. Semakin sedikit kita berpikir, semakin banyak ruang bagi ruh untuk masuk. Kita harus mengetahui bahwa kita bukan yang mencari ruh, tapi ruh yang mencari kita. Ruh selalu ingin masuk ke dalam diri kita, akan tetapi terhalang oleh pikiran dan kesibukan kita. Kemudian muncul pertanyaan, kapan ruh itu turun? Ruh turun ketika kita sendirian, benar-benar sendiri, tanpa adanya gangguan, tanpa ponsel, tanpa media sosial, tanpa hiburan, ataupun percakapan. Ruh itu akan turun di saat kita benar-benar sendiri dan dalam keadaan diam. Ruh pasti akan turun dan berkomunikasi dengan kita. Akan tetapi pada tahap awal, ketika kita belum terbiasa, kita mungkin akan merasa gelisah di saat sendiri. Karena pikiran kita mulai mengingatkan kita akan kewajiban dan tanggung jawab yang belum kita selesaikan. Itu hal yang normal. Itu adalah tanda awal bahwa ruh sedang mendekat kepada kita. Ada 2 tahap untuk membersihkan pikiran kita. Tahap pertama yaitu menyelesaikan dan membersihkan kewajiban. Di saat kita sendirian, daftar atau list kewajiban-kewajiban kita akan muncul. Maka kita harus menyelesaikan sesuai yang bisa kita lakukan. Dan hal tersebut juga untuk yang tidak bisa kita penuhi. Setelah itu kita membaca istighfar, dalam artian kita memohon ampun
dan kita berdamai. Artinya dengan kita melakukan hal tersebut, kita berdamai dengan masa lalu dan tanggung jawab yang belum bisa kita penuhi. Adapun tahap yang kedua, yaitu mengatasi keinginan dan tujuan duniawi. Setelah pikiran kita tenang dari kewajiban, ia akan mulai mengingatkan kita pada keinginan dan cita-cita. Oleh karena itu, pada tahap kedua ini kita menggunakan syukur atau rasa terima kasih. Kita harus bersyukur kepada apapun yang kita miliki saat ini, supaya pikiran kita berhenti menuntut hal-hal yang baru. Oleh karena itu, dengan kita melakukan istighfar dan syukur, pikiran kita menjadi tenang. Lapisan-lapisan di atas kepala kita menghilang dan cahaya ruh mulai menembus dan memasuki tubuh kita. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa ruh telah hadir? Ketika ruh telah menyatu di dalam tubuh kita, kita akan merasakan ketenangan, merasakan kehangatan dan kebahagiaan secara terus-menerus. Kita akan melihat dunia dengan kasih dan tanpa penilaian. Kita tidak akan lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Kita tidak lagi terikat oleh keinginan, tidak lagi terikat oleh cita-cita atau ambisi duniawi. Kita akan merasa cukup hanya dengan Allah. Kita akan memandang semua orang dengan belas kasih, bukan dengan penilaian. Kita tidak akan lagi melihat bahwa orang ini kaya, orang itu miskin, orang ini muslim atau orang itu kafir. Yang kita lihat hanyalah dua hal, yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Bahkan terhadap keluarga, anak, ataupun orang tua, keterikatan emosional berubah menjadi cinta murni tanpa pamrih. Karena kita telah menemukan Allah, kita benar-benar telah menemukan sumber cinta sejati, yaitu Allah. Dan kita harus mengetahui ketika kita mencapai keadaan tersebut, kita tidak akan lagi membutuhkan cita-cita. Kita tidak akan lagi membutuhkan mimpi ataupun harta. Kita sudah merasa lengkap. Kita sudah merasa cukup dan bahagia hanya dengan
keberadaan Allah dalam diri kita. Inilah makna dari kalimat Allahul Kafi. Allah lah yang mencukupi kita dari segala sesuatu apapun. Untuk mencapai keadaan tersebut, sebagai ringkasan, kita harus membiasakan menyendiri dalam keheningan setiap hari. Kita harus selalu beristighfar untuk berdamai dengan masa lalu dan tanggung jawab. Kita harus selalu bersyukur untuk menenangkan keinginan dan menerima keadaan. Kita harus diam. Kita harus berhenti berpikir berlebihan. Dan kita biarkan cahaya Allah menembus di dalam diri kita. Maka kita akan hidup dalam kebahagiaan, kedamaian, dan kasih tanpa syarat. Inilah kehidupan yang dipenuhi cahaya Ruh Ilahi. Dan hidup kita benar-benar dalam keadaan kecukupan ilahi. Wa kafa billahi wakila. Syukran, syukran, syukran laka ya Rabb. Lakal hamdu ya Rabb. Salam, salam, salam. Minas salam, ilas salam.